tetapi juga pasar dan prospek, mulai daripada lingkungan yang terkecil kepada lingkungan yang terbesar. Selanjutnya yaitu memahami aspek-aspek yang penting dalam melakukan analisis atas kelayakan dan prospek produk, termasuk produk-produk yang sama sekali baru, dengan melihat sisi human behavior, kebutuhan pasar dan lainnya. Dan selanjutnya yaitu kedua, membuat visi dan misi usaha. Setiap orang yang mau memulai bisnis harus mengetahui visi dan misi yang akan menjadi panduan seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan bisnis dan organisasi yang awal. Sering kali suatu usaha pada saat mulai berkembang pada tahap berikutnya mengalami kegagalan karena organisasi tersebut tidak memfokuskan diri kepada peningkatan kemajuan bisnis awal, tetapi terlalu banyak mencoba mengembangkan bidang usaha lain yang baru, dan membuat visi dan misi dalam kaitan dengan latar belakang pribadi dan pengetahuan usaha yang akan dirintis. Selanjutnya yang ketiga yaitu perlu winning positive dan learning attitude untuk menjadi sukses. Sikap mental merupakan kunci keberhasilan atas usaha Anda selain daripada pemahaman usaha Anda. Selanjutnya entrepreneur karena dibutuhkan waktu, sikap tidak menyerah, proses belajar secara kesinambungan, dan melihat permasalahan secara positif yang tidak membuat Anda menjadi patah semangat, namun melihat setiap peluang dan belajar atas setiap kegagalan. Anda akan belajar untuk mengembangkan sikap-sikap di atas untuk menjadi business entrepreneur yang sukses. Yang keempat itu membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif dan menghindari usaha daripada risiko bisnis dan keuangan. Secara statistik, di sini hampir seluruh kegagalan bisnis kecil dan menengah disebabkan karena tidak adanya atau kurang efektifnya perencanaan bisnis yang Anda buat. Dan asumsi-asumsi seperti kapasitas produksi, tingkat utilitas produksi, proyeksi, kenaikan harga dan biaya, dan aspek lainnya dalam perencanaan bisnis haruslah menggambarkan secara akurat realitas pasar atau praktek yang ada dalam suatu industri. Dan sistematika perhitungan dan proyeksi ini, pendapatan dan biaya harus dibuat secara tepat sehingga membuat setiap calon pengusaha untuk menghitung secara akurat kebutuhan modal perusahaan kerja, termasuk struktur biaya untuk persiapan awal, tahap percobaan produksi secara komersial, investor, distribusi, pemasaran, administrasi, sumber daya manusia, dan juga komponen pendapatan usaha yang terdiri dari pendapatan inti dan tambahan. Nah, selanjutnya di sini pemahaman yang baik atas hal ini juga akan membantu calon entrepreneur untuk dapat mengidentifikasi potensi resiko bisnis, manajemen, dan keuangan, dan membuat langkah-langkah pengendalian untuk dapat menghindari sikap setiap resiko tersebut. Kelima, pentingnya pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Di sini setiap usaha dari yang paling kecil sekalipun membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan proses pemasaran, produksi, distribusi, dan penjualan berlangsung dengan baik. Dan sistem manajemen yang buruk akan mengakibatkan adanya biaya yang tidak perlu, seperti bahan baku yang terbuang, pekerjaan yang tidak produktif karena pengawasan tidak efektif, dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas, koordinasi dan komunikasi antara pegawai yang tidak efektif sehingga banyak keputusan yang terlambat, perekrutan pegawai yang tidak efektif sehingga
banyak pegawai yang keluar masuk dan membuang waktu dan biaya. Dan di sini pelatihan yang tidak baik sehingga produktivitas pegawai yang rendah dan masih banyak lagi permasalahan organisasi lainnya. Dan pengetahuan dasar dan aspek-aspek yang sangat penting yang harus dipelajari oleh calon bisnis entrepreneur di sini untuk menghindari risiko manajemen yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Yang keenam yaitu optimalisasi sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia atau SDM ini merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha yang sangat penting. Dan banyak pakar yang menyadari bahwasanya untuk memulai usaha seringkali apabila kita merekrut pegawai yang telah dan berpotensi sangat baik dapat menutup kelemahan manajemen, organisasi dan sistem dalam jangka pendek. Dan di sini dengan SDM yang tepat, maka kita sudah mengetahui jalan menjadi sukses. Topik ini akan membantu kita untuk memahami kriteria pegawai yang baik dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Dan di sini manajemen sumber daya manusia umum termasuk sistem penilaian kinerja pegawai sehingga setiap pegawai akan merasa puas dan juga bagaimana motivasi pegawai baik secara psikologi umum maupun dengan sistem insentif untuk mengoptimalkan kinerja pegawai. Yang ketujuh, mengapa kreativitas kepemimpinan dan proses pembuatan keputusan sangat penting dalam organisasi? Karena dalam memulai usaha, umumnya setiap entrepreneur akan mengalami banyak permasalahan dan krisis. Banyak kegagalan terjadi karena kurangnya kreativitas kepemimpinan dan pembuatan keputusan yang tepat untuk mencari solusi yang baik. Di sini kreativitas seperti thinking out box atau kemampuan melakukan analisis permasalahan di luar pemahaman yang sudah ada dan mencari alternatif solusi yang kreatif akan sangat membantu usaha Anda itu untuk berhasil. Dan di sini kreativitas juga akan sangat membantu Anda untuk menyesuaikan produk Anda agar dapat diterima oleh pasar dan juga melihat berbagai peluang dalam membangun usaha Anda. Dan di sini kepemimpinan sangat penting dalam krisis untuk membuat setiap pegawai dan semua orang terlibat dalam usaha Anda. Percayalah bahwasanya Anda tidak panik menjadi tempat less pressure solusi atas semua permasalahan dan menjadi panutan. Dan proses pembuatan keputusan ini akan membantu Anda dalam mencari alternatif solusi dan memilih yang lebih baik untuk usaha dan organisasi Anda. Dan di sini Anda juga akan harus tahu cara-cara mengembangkan kreativitas usaha Anda, ciri-ciri kepemimpinan yang cocok dengan latar belakang pribadi Anda, dan bagaimana proses yang benar dalam membuat keputusan dalam setiap permasalahan. Yang di sini yang ke-8 yaitu pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Di sini pemahaman atas aspek ini sangat penting dalam perkembangan usaha Anda, yang dimana seringkali produksi terganggu karena pengelolaan keuangan yang tidak baik seperti kekurangan dana untuk pembelian bahan baku, alat-alat produksi dan lainnya. Dan di sini pengetahuan dasar atas cash flow atau arus kas yang seperti darah dalam tubuh manusia, biaya pendanaan, pembiayaan modal kerja dan investasi, struktur modal, aset perusahaan, penyertaan modal, dan lain-lain. Kesembilan, pemasaran pelayanan dan produk brand. Di sini pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan penjualan produk atau jasa. Dan sebaiknya apapun produk atau jasa, tanpa pemasaran yang baik maka akan sangat sukar untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan usaha. Dan di sini di lain pihak, tanpa pelayanan yang baik kepada pelanggan maka akan sangat sukar suatu usaha untuk memperoleh pelanggan yang
loyal yang merupakan kunci perkembangan usaha. Dan dengan pelayanan yang loyal ini, maka pekerjaan pemasaran akan lebih mudah karena pelayanan yang baik akan menciptakan produk brand yang lebih baik kepada calon pelanggan yang baru. Dan di sini semua aspek itu sangat penting dalam membuat strategi pemasaran, identifikasi pelayanan dan kebutuhan pelayanan, dan bagaimana menciptakan produk brand dan efeknya kepada keberhasilan usaha. Di sini ada BSC overview. Di sini kata balance atau berimbang artinya adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam BSC yang mencakup yang pertama perspektif keuangan atau finansial, yang kedua perspektif pelanggan atau customer, yang ketiga perspektif proses bisnis internal atau internal business process, yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Di sini cross card adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performan organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Di sini BSC yaitu konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi di dalam tindakan, yang dimana dikembangkan di awal tahun 1990-an oleh Robert Kaplan dan David Norton sebagai upaya untuk memantau pencapaian tujuan organisasi tidak hanya dari perspektif finansial melainkan dari perspektif pelanggan, penyempurnaan proses internal, serta pembelajaran dan inovasi. Di sini BSC adalah sebagai alat manajemen suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus dan mengelola strateginya. Dan di sini ada juga BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam pencapaian tujuan. Di sini BSC dan pengukuran kinerja yaitu merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan sistem imbalan. BSC ini tidak hanya sekedar alat pengukuran kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategi untuk seluruh tingkatan dalam organisasi. Dan di sini pengukuran yang komprehensif tidak hanya ukuran keuangan, tetapi penggabungan ukuran keuangan dan non keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Dan di sini manfaat BSC dalam pengukuran kinerja yaitu di sini penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk yang pertama mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Yang keempat yaitu menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atas menilai kinerja karyawan. Yang kelima yaitu menjadi dasar bagi pembicara reward ataupun punishment. Di sini ada empat perspektif pada BSC. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif finansial atau keuangan. Ini menjadi
menjadi perhatian dalam PSG karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya, yaitu customer, in business process, learning, and growth. Saran-saran perspektif keuangan dibedakan ada masing-masing tahap dalam siklus bisnis, yaitu growth atau tumbuh, berkembang, sustain, bertahan, harvest, panen. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan atau customer. Di sini kelompok inti yaitu pangsa pasar, tingkat pengolahan para pelanggan baru, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Selanjutnya kelompok penunjang. Di sini atribut produk atau fungsi, harga dan mutu, hubungan dengan pelanggan dan citra, serta reputasi perusahaan atau organisasi beserta produk-produknya. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal, yaitu mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham, yang meliputi inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa pelanggan. Yang keempat yaitu perspektif pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Di sini mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi berjalan dan tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya dengan memperhatikan faktor. Di sini kepuasan karyawan yaitu melibatkan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, akses untuk memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif, serta dukungan dari atasan. Dan di sini ada kemampuan sistem informasi. Di sini informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat, dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapat informasi tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.